saya akan mengajak kalian berlatih tentang teknik gradasi warna menggunakan pensil warna ya, dan juga mungkin menggunakan satu pensil 2B saja juga kita akan gunakan. Teknik gradasi adalah perubahan dari tebal ke tipis, gelap ke terang, atau dari warna satu ke warna yang lain secara perlahan-lahan dan halus. Itu adalah gradasi ya. Nah, latihan awalnya nanti kita akan mulai berlatih bagaimana kita membuat atau memvisualisasikan warna dari yang paling tebal sampai ke paling tipis menggunakan satu warna. Kemudian baru akan kita lanjutkan gradasi menggunakan dua warna atau lebih ya. Nah, dalam teknik gradasi ini selain mempelajari bagaimana kita memvisualisasikan warna, di sini kita juga melatih keterampilan dan kekuatan tangan kita, kekuatan jari-jari kita, bagaimana kita mengaplikasikan pensil yang kita pegang, kapan kita menekan pensil dengan keras, dan kapan kita cukup menempelkan ujung pensilnya dan mencoretkannya. Jadi latihan ini sangat penting untuk kegiatan-kegiatan mewarnai selanjutnya ataupun dalam kegiatan-kegiatan menggambar yang lain. Jadi perlu kita latih dari awal bagaimana menggunakan media pensil ini sehingga hasil karya kita pun bisa lebih baik dari waktu ke waktu. Untuk latihan awal di gradasi warna ini, kita akan mencoba mewarnai dengan membedakan tebal dan tipisnya warna terlebih dahulu dengan menggunakan satu warna saja. Kalian bisa menggunakan pensil 2B seperti ini ya, atau menggunakan pensil warna juga boleh, bebas. Pilih salah satu warna jika kalian ingin menggunakan pensil warna ya. Ya, di sini saya akan menggunakan pensil 2B saja ya. Pertama, di kotak sebelah kiri ini ada beberapa kotak, 6 kotak ini. Kita akan warnai satu-satu menggunakan satu pensil saja, mulai dari warna yang paling tebal nanti ke bawah sedikit lebih tipis sampai nanti paling akhir warna yang paling tipis ya. Ini untuk latihan awalnya. Mulai dari yang paling tebal dulu, satu arah seperti ini. Mencoretkannya pendek-pendek saja dan pastikan penuh ya. Ini pensilnya ditekan keras supaya hasil warnanya benar-benar tebal dan penuh ya. Untuk bagian tepinya supaya tidak keluar dari bidang yang kita warnai, boleh sambil agak diputar-putar sedikit seperti ini kecil, kemudian balik lagi ke bagian tengah kotak. Dengan begitu warna yang kita hasilkan akan tetap rapi ya. Untuk latihan warna seperti ini dibutuhkan kesabaran ya. Kita harus benar-benar teliti, sabar dalam mewarnai bidang yang kita warnai seperti ini sehingga hasilnya pun bisa tetap terjaga kerapiannya ya. Jika mewarnai buru-buru, seringkali justru hasil warnanya tidak rapi dan bisa saja keluar dari bidang yang kita warnai, karena ketika mewarnai dengan tergesa-gesa atau terburu-buru biasanya fokusnya akan berkurang sehingga ketelitiannya pun bisa terganggu dan hasil warnanya bisa kurang rapi ya.
Ya, kurang lebih seperti ini untuk pewarnaan dengan penekanan pensil yang keras sehingga warnanya yang dihasilkan tebal, penuh. Kemudian nanti untuk kotak yang di bawahnya, kita akan bertahap mengurangi tekanan pensilnya. Jadi kalau tadi yang kotak pertama ditekan dengan sangat keras, nanti kotak di bawahnya mulai sedikit dikurangi, tidak sekeras yang di atas ketika menekan pensil untuk mewarnai kotaknya. Jadi nanti akan otomatis dari atas ke bawah warnanya ini akan semakin tipis sampai ke paling tipis hanya menggunakan satu warna ini ya. Selanjutnya setelah kita mencoba mewarnai dengan ketebalan yang berbeda-beda dari mulai tebal sampai ke yang tipis, kita akan terapkan teknik ini untuk mewarnai di bidang-bidang yang lain ya. Kita mulai dengan gradasi satu warna. Ketika kita ingin membuat warna yang lebih tebal, maka pensilnya ditekan lebih keras ya. Begitu sebaliknya, jika ingin warnanya lebih tipis, pensilnya cukup disentuhkan sedikit atau ditekannya tidak terlalu banyak ke kertasnya ya. Sekarang kita akan mencoba membuat gradasi warna horizontal, yaitu gradasi dari kiri ke kanan ya. Mulai dari kiri lebih tebal ke kanan semakin tipis ya. Sebelumnya kita buat seperti contoh sedikit dulu di satu area. Di sini mencoretkan naik turun sedikit-sedikit seperti ini, tebal dulu. Masih tebal sampai ke area agak ke tengah. Dari sini mulai tekanan pensilnya dikurangi ya, mulai ditekan sedikit sehingga hasil warnanya akan lebih tipis dan semakin tipis ke arah kanan ya. Seperti ini, pelan-pelan. Terus makin tipis. Jadi gradasi satu warna dari kiri ke kanan. Nah, selanjutnya area yang tersisa atas dan bawah kita warnai dengan teknik yang sama, mengikuti contoh yang sudah kita buat sedikit sini ya. Mulai dari atas dulu boleh, pelan-pelan seperti ini. Atau mau diselesaikan bagian yang lebih tebal dulu juga tidak apa-apa, mengikuti contoh yang sudah dibuat di bagian tengah ini ya. Ya, untuk gradasi horizontalnya sudah
selesai kita kerjakan. Kemudian di area yang lain kita akan buat gradasi vertikal. Kalau tadi gradasi horizontal dari kiri ke kanan atau dari samping ke samping yang lain, sekarang kita akan buat gradasi vertikal dari atas ke bawah ya, atau mungkin sebaliknya. Mulai dari bagian atas dulu kita akan buat lebih tebal, tipisnya di area bawahnya ya. Supaya mewarnai nyaman, boleh saja kertasnya ini kita geser supaya kita lebih nyaman dalam mewarnainya ya. Bisa seperti ini, jadi mencoretkannya pun lebih mudah dan enak ya. Sama seperti yang horizontal tadi, kita akan buat contoh dulu sedikit di area tengah sini sampai selesai, baru yang lainnya ngikuti ya. Dari sini dulu mungkin tebal dulu seperti ini sampai nanti kurang lebih di tengah-tengah, baru mulai ditipiskan ya. Ya, dari sini mulai kita buat lebih tipis pelan-pelan. Sedikit demi sedikit semakin tipis. Semakin tipis lagi sampai ke paling bawah yang paling tipis ya, kurang lebih seperti ini. Nah, yang lainnya kita tinggal mengikuti contoh yang sudah kita buat ini ya. Pastikan mencoretkan pensilnya lurus seperti ini, jadi hasil warnanya juga akan lebih rapi ya. Seperti ini terus, masih mengikuti lebih tebal sampai di tengah-tengah ini, mulai makin tipis sedikit demi sedikit ya. Semakin tipis lagi, semakin tipis sampai ke paling bawah yang paling tipis ya. Jika nanti dirasa pewarnanya masih ada yang kurang merata, bisa diulang-ulang lagi sampai hasilnya lebih rapi dan lebih merata lagi ya, baik yang tebal ataupun yang tipis ya, sampai satu area ini selesai. Oke, gradasi horizontal dan gradasi vertikal sudah kita kerjakan. Sekarang kita akan mencoba lagi dengan arah gradasi yang berbeda ya, yaitu gradasi diagonal. Gradasi diagonal itu gradasi yang dari sudut satu ke sudut yang berlawanan ya, bisa dari atas ataupun dari bawah ya. Nah, untuk yang pertama kita buat, untuk yang diagonal, kita akan buat dari kiri atas ke arah kanan bawah ya. Jadi mencoretkannya diagonal juga seperti ini ya. Mulai dari sudut kiri atas pelan-pelan supaya tidak keluar dari area yang kita warnai. Masih tebal dulu ya, seperti ini. Usahakan kemiringan mencoretkannya arahnya seperti ini ya, hampir dari sudut ke sudut juga ya. Masih tebal sampai tengah-tengah. Kita mulai kurangi tekanan pensilnya sehingga warnanya akan lebih tipis, ke arah sudut kanan bawah akan semakin tipis ya. Ini mulai semakin tipis pelan-pelan. Semakin tipis lagi sampai di kanan bawah yang area paling tipis ya. Ya, kurang lebih seperti ini. Kalau dirasa kurang tebal, bisa ditambah lagi ketebalannya sampai perubahan dari tebal ke tipisnya semakin halus ya.
seperti ini. Nah, yang lainnya tinggal mengikuti tetap arah mencoretkannya seperti ini. Jadi nanti hasilnya akan dari sini lebih tebal ke arah kanan bawah semakin tipis ya. Selanjutnya kita akan coba membuat gradasi dua warna ya. Kalau tadi kan gradasi satu warna, sekarang kita akan coba membuat dua warna. Kita gunakan yang gradasi horizontal saja ya, walaupun bisa yang mana saja arahnya boleh, tapi kali ini kita coba yang horizontal dengan dua warna ya. Caranya masih sama seperti yang sebelumnya. Jadi kita buat dulu dari kiri dulu satu warna tebal, seperti ini. Kemudian ke kanan makin tipis ya. Dari sini mulai tipis. Hanya bedanya dengan yang satu warna tadi, bagian tipisnya kita tidak akan buat sampai ke kanan ya. Sampai sini, kemudian makin tipis seperti ini, semakin menghilang jadi putih ya, kurang lebih seperti ini untuk warna yang pertama. Kemudian warna yang kedua, kita aplikasikan warnanya dari kanan. Dari kanan, tebal dulu. Jika warna keduanya ini lebih muda dari warna pertama, bisa saja warna kedua tebal semua tidak apa-apa ya, karena hampir rata-rata warna muda tidak bisa menutup warna tua ya. Atau kalau tidak, bagian tipisnya menimpa ke area tipis warna pertama tadi. Seperti ini. Nah, makin tipis, makin menghilang. Jadi gradasi dua warna ya. Kalau sudah selesai contohnya seperti ini, kita tinggal tambahkan dari warna pertama lagi. Kita ulangi tahapannya. Dari tebal dulu. Mulai dari sini makin tipis, kemudian semakin menghilang. Kalau sudah seperti ini, kita lanjutkan lagi warna kedua, atau kita selesaikan warna pertama dulu juga boleh ya. Untuk berikutnya kita akan coba membuat gradasi tiga warna ya. Untuk arahnya bebas, boleh yang horizontal ataupun yang vertikal. Untuk gradasi tiga warna kita akan coba mulai dari yang warna pertama di tengah-tengah dulu ya. Untuk yang sini mencoretkannya, kalau gradasi vertikal berarti kita coretkannya kanan kiri seperti ini ya. Kita mulai dari tengah dulu, warna pertama. Untuk gradasi tiga warna, jika kita mulai dari tengah dulu seperti ini, maka nanti ke arah atas dan bawah atau dua arah yang berlawanan semakin tipis ya. Setelah tebal seperti ini, kemudian ke sini makin tipis, makin menghilang. Begitu juga dengan arah yang berlawanan, kita juga buat semakin tipis, semakin menghilang. Setelah seperti ini warna pertama, kita lanjutkan dengan warna kedua dan ketiga
satu dari pinggir atas, satu dari bawah ya. Dari sini tebal dulu, kemudian makin tipis, tipisnya bercampur ke area tipis warna pertama. Nah, seperti ini. Kemudian warna ketiganya dari arah yang lain, dari sini tebal dulu, kemudian makin tipis bercampur area tipis warna pertama tadi. Kurang lebih seperti ini, jadi gradasi 3 warna. Dan kita lanjutkan sampai satu area selesai ya. Ya, untuk gradasi 3 warna sudah kita kerjakan. Sekarang satu lagi di area yang tersisa ini, kita akan coba menggunakan gradasi bebas ya. Jadi kita akan padukan beberapa warna dengan arah gradasinya tidak beraturan ya. Caranya, setiap kali kita mengaplikasikan satu warna, pastikan bagian tepi-tepi warna tersebut diubah menjadi lebih tipis. Itu yang akan kita padukan dengan warna tipis di warna-warna yang lain ya. Untuk arahnya bebas ya. Kita coba mulai dari misalnya dari area sudut misalnya. Untuk yang ini arahnya bebas, bisa sambil agak diputar-putar. Yang pasti warnanya harus rapat penuh. Misalnya seperti ini. Kita buat yang area-area tebal dulu ya, tidak beraturan seperti ini. Jika sudah, bagian tepi-tepinya kita mulai tipiskan warnanya. Ini akan kita padukan dengan warna yang lain nanti di sebelahnya ya. Semakin tipis, semakin tipis ya. Teknik gradasi yang bebas seperti ini biasanya akan diaplikasikan ketika kita menggambar atau mewarnai area misalnya bagian langit misalnya ketika kita menggambar pemandangan alam, atau mungkin kita mewarnai bagian area tanah atau mungkin rumput, bisa menggunakan teknik ini juga dengan paduan-paduan warna yang kita inginkan ya. Jadi bisa bebas bereksplor di sini untuk arah-arah gradasinya sambil berlatih mengendalikan tekanan tangan kita terhadap pensil yang kita gunakan. Kapan kita menekan dengan keras untuk menghasilkan warna tebal dan kapan kita mengurangi tekanannya untuk menghasilkan warna yang lebih tipis. Begitu seterusnya ya. Misalnya seperti ini. Lanjut lagi kita dengan warna yang lain ya. Misalnya dari arah sini kita gunakan warna yang berbeda, masih tebal dulu seperti ini. Mungkin sampai ke tepinya kita buat tebal dulu. Oke. Kemudian bagian tepinya kita mulai tipiskan pelan-pelan. Boleh sambil agak diputar-putar, boleh sambil dikurangi tekanan pensilnya untuk menghasilkan warna yang lebih tipis yang kita campurkan ke area warna tipis yang di sebelahnya. Semakin halus perubahan dari tebal ke tipis warna, maka hasil gradasinya pun akan semakin baik ya. Semakin terlihat halus ya, seperti ini. Kemudian ke bawah kita tipiskan juga sebelum nanti dilanjutkan warna yang berbeda lagi. Tipis kita campur ke area tipis warna di sebelahnya.
Jika kurang halus bisa diulang-ulang sampai perubahan dari tebal ke tipisnya terlihat lembut ya. Ini kemudian ke bawah makin tipis. Makin tipis ya. Ya, seperti ini. Dua warna sudah kita kerjakan, kita lanjut warna yang lain lagi. Mungkin warna lebih terang lagi. Warna kuning misalnya. Sama, tebal dulu. Kemudian bagian tepi-tepinya kita tipiskan sampai bercampur ke warna di sebelahnya. Makin tipis. Ya, kurang lebih seperti ini. Dan lanjut lagi, kita buat satu warna lagi ya. Dari sisi yang lain. Mungkin dari sini. Ya, untuk warna terakhirnya kita dari sini masih sama, dari tebal dulu. Boleh sambil digeser-geser kertasnya untuk membuat kita nyaman ketika mewarnai ya. Jadi posisi tangan ketika mewarnai akan nyaman dengan posisi kertas yang tepat juga ya. Kemudian makin tipis bercampur ke warna di sebelahnya.
Ya, untuk latihan warna gradasinya sudah selesai kita lakukan. Ya, ini hanya beberapa contoh arah gradasi saja. Nanti setelah ini bisa dicoba dengan arah-arah gradasi yang berbeda lagi dan semakin bervariasi ya.